Nah, pemirsa Kampiun, sangat menarik kalau kita membicarakan tentang lapangan atau venue tempat bertandingnya bulu tangkis. Nah, kali ini di Serba-Serbi kita akan menghadirkan lapangan-lapangan atau venue-venue bulu tangkis yang menarik untuk Anda. Yuk kita simak sama-sama. Dalam sebuah pertandingan bulu tangkis, seseorang baru bisa dikatakan menjadi pemenang set ketika berhasil meraih 21 poin. Namun terkadang ada juga yang harus meraih angka lebih dari 21. Kondisi itu sendiri terjadi apabila dua pihak yang bertanding sama-sama bisa meraih angka 20 atau yang dikenal dengan istilah dus. Apabila terjadi dus, maka seseorang wajib unggul selisih 2 angka bila ingin keluar sebagai pemenang. Nah, agar pertandingan tidak terlalu lama, ketika kedua peserta yang bertanding sama-sama menyentuh angka 29, maka siapa yang lebih dulu meraih angka 30, ia akan langsung dinyatakan sebagai pemenang. Tidak sedikit laga bulu tangkis yang berakhir dengan skor 30-29, dan Kampiun telah merangkumnya untuk Anda. Di babak perempat final Denmark Open, pasangan Denmark Joachim Fischer Nielsen dan Christina Federsen dihadapkan dengan Ko Sung Hyun dan Kim Hana dari Korea Selatan. Di set pertama, Joachim Christina unggul lebih dulu dengan skor 21-14. Namun di set kedua, giliran Ko dan Kim yang berbalik unggul dengan skor 21-10. Pertandingan pun berlanjut ke set ketiga. Laga set ketiga inilah yang menyita perhatian. Kedua pasangan sama-sama menunjukkan pertarungan sengit hingga mencapai angka 29-29. Laga itu sendiri pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Joachim dan Christina. Di babak perempat final kejuaraan dunia 2015, Chen Long harus berhadapan dengan tunggal putra terbaik Denmark, Victor Axelsen. Sejak awal, Chen Long memang sempat dibuat kesulitan menghadapi permainan cepat Axelsen, namun pada akhirnya ia tetap berhasil menang normal dengan skor 21-18. Perjuangan yang menguras stamina pun baru benar-benar harus Chen Long hadapi ketika di set kedua. Baik Chen Long dan Axelsen harus terus berjuang sampai menyentuh angka 29-29. Beruntung pukulan terakhir yang dilepaskan Chen Long tidak mampu dikembalikan oleh Axelsen. Pebulu tangkis asal Cina itu pun akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 30-29. Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir dibuat terkejut oleh performa Hafiz Faizal dan Gloria Immanuel Wijaya. Pada babak kedua All England 2018 sempat tertinggal 18-21 di set pertama, Owi Butet sempat memperpanjang napas dengan menang 21-15 di set kedua. Di set terakhir inilah tenaga Owi Butet dan Hafiz Gloria seperti dikuras habis-habisan lantaran sempat menyentuh angka 29-29. Namun pada akhirnya, Owi Butet yang sudah 3 kali meraih gelar juara di All England harus rela tersingkir setelah poin terakhir berhasil direbut oleh Hafiz Gloria. Sejumlah pebulu tangkis aktif kelahiran Indonesia diketahui ada yang lebih memilih membela negara lain. Indonesia memang terkenal sebagai salah satu negara pencetak atlet bulu tangkis hebat. Ada pula beberapa anak bangsa yang berbakat di bidang bulu tangkis dan memilih membela negara lain. Mereka bahkan sempat meraih gelar juara bersama negara baru yang dibelanya. Meski begitu, fakta bahwa mereka atlet asli kelahiran Indonesia jelas. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia?
Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos. Tak bisa diluputkan begitu saja. Lalu siapa saja para pebulu tangkis aktif kelahiran Indonesia yang bela negara lain? Berikut Kampiun sudah merangkumnya untuk Anda. Dani Bawa Krisnanta. Dani Bawa Krisnanta pada dasarnya merupakan seorang atlet bulu tangkis kelahiran Indonesia. Namun pada 2013 Dani Bawa Krisnanta memutuskan menjadi warga negara asing dan membela Singapura. Ketika sudah berstatus pebulu tangkis aktif Singapura, Dani Bawa Krisnanta dipasangkan dengan Chayutriya Chart di sektor ganda putra. Ia pun perlahan sukses merengkuh beberapa gelar prestisius. Salah satunya adalah ajang Macau Open 2014. Menariknya di partai final pasangan Singapura ini bertemu dengan ganda putra Indonesia Angga Pratama dan Ricky Karanda Suwardi. Beberapa gelar bergengsi lainnya pernah pula Dani Bawa Krisnanta raih, di antaranya Malaysia Master dan Dutch Open. Setiana Mapasa. Setiana Mapasa sejatinya sempat masuk pelatnas PBSI saat masih junior, tetapi ia mengalami cedera dan terpaksa harus pensiun dini. Tak mau menyerah, Setiana pergi ke Australia dan akhirnya dinaturalisasi menjadi warga Australia sejak 2014. Dirinya sekarang aktif berkarir mewakili Australia di sektor ganda putri bersama pasangannya Gronya Somerville. Prestasi gemilang Setiana salah satunya tercipta pada 2019 lalu. Duet Setiana Gronya sukses menjuarai gelaran Canada Open 2019 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Chang Yena dan Kim Hyerin. Ade Rizky Dwi Cahyo. Ade Rizky Dwi Cahyo merupakan pria kelahiran Kendari yang sempat membela timnas bulu tangkis Indonesia di dua turnamen beregu, yakni kejuaraan junior Asia dan kejuaraan dunia bulu tangkis pada tahun 2016 lalu. Dua turnamen tersebut menjadi turnamen terakhir pebulu tangkis Ade Rizky Dwi Cahyo bersama timnas bulu tangkis Indonesia. Karena setelah itu ia memilih membela Azerbaijan. Tahun 2018, pemain binaan klub PBXis Jakarta tersebut berhasil naik podium di turnamen Kharkiv International Challenge. Akan tetapi, Ade Rizky Dwi Cahyo harus puas menjadi runner-up setelah di partai final dikalahkan oleh pebulu tangkis Ceko yakni Jan Lauda dengan skor 14-21 dan 18-21. Bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga favorit banyak orang. Turnamen-turnamen ini diselenggarakan di banyak negara dengan menggunakan stadion-stadion yang bisa menampung hingga puluhan ribu pecinta bulu tangkis. Berikut adalah 4 venue atau stadion bulu tangkis terbaik di dunia jika dilihat dari tampilan fisik, kapasitas, dan fasilitasnya. Barclaycard Arena. Barclaycard Arena menjadi venue bulu tangkis paling bergengsi karena selain menyelenggarakan turnamen bulu tangkis tertua di dunia, All England, venue ini juga memiliki fasilitas yang mumpuni. Dari segi fasilitas, Barclaycard Arena mampu menampung hingga 15.000 orang dengan fasilitas yang eksklusif. Venue bulu tangkis dengan gaya arsitektur modern ini terlihat megah meskipun venue ini juga digunakan sebagai tempat event olahraga lainnya seperti tenis, netball, judo, atletik, dan lainnya. Singapore Indoor Stadium. Singapore Indoor Stadium merupakan venue olahraga dan hiburan terbesar di Singapura. Singapore Open menjadi turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di sini. Desain dari gedung ini dirancang oleh arsitek kenamaan Jepang yaitu Kenzo Tange. Atap bangunan ini berbentuk kerucut tanpa pilar dan tak bertiang. Secara keseluruhan, stadion ini memiliki daya tampung maksimal 12.000 orang. Pada bagian belakang terdapat tepian sungai atau kanal yang bernama Stadium Waterfront. Saya Jonathan beserta seluruh rekan bertugas pamit undur diri. See you next episode. Bye-bye. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis.
Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos.